Halo teman-teman, berjumpa lagi di Pengendara Zafirano. Maaf, latar belakangnya agak berisik karena sedang hujan di sini. Jadi saya mau cerita sesuatu. Jadi karena kita sering mengeluh, kenapa sih Zafirano tuh suka berdek di tarikan bawah gitu kan ya. Saya sudah juga sampai mencari-cari, ganti roller, ganti ini, ganti segala macam, ganti. Sekarang kayaknya saya nemuin titik terang gitu. Mungkin ya, mungkin. Jadi, dugaan saya kesalahannya ada di desain dari rumah roller ini. Jalur jalur roller ini sendiri kesalahan desainnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, dia modelnya kan dua pasang gini kan ya, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Nah, ketika dia berputar, ketika piringan ini berputar, puli ini berputar, tentunya rollernya akan tertarik gaya sentrifugalnya ke arah sini kan ya. Jadi ini akan menekan dinding jalur ini seperti ini, dan yang di sebelah sini akan menekan dinding jalur seperti ini. Nah, ini dia permasalahannya. Yang menjadi masalah adalah jalur yang sebelah sini itu paritnya ini kurang panjang. Jadi ketika dia berjalan di tarikan bawah, roller yang sebelah sini itu akan miring seperti ini. Nah, jadi dia bergerak naik, tapi dibentuknya miring. Lihat di situ kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ada bagian besi yang bergesekan dengan dinding paritnya seperti ini. Nah, itu bisa terlihat juga nanti buktinya. Bukti dugaan saya itu bisa terlihat kalau kita zoom. Sorry, nggak bisa steady karena saya pegangnya. Ini tuh ada bekas goresan. Ya. Ini kalau bisa dilihat dengan mata telanjang atau bisa dilihat di gambar saya. Ini tuh ada goresannya dia. Karena pergerakan rollernya itu nggak mulus dia ketika dia naik ke atas. Nah itu, menurut analisa saya, penyebabnya adalah itu. Penyebabnya adalah si jalur roller yang kedua ini itu paritnya kurang panjang ke sana, yang menyebabkan ketika tarikan awal miring dia akan miring seperti ini, kemudian baru bergerak naik. Ketika sudah di atas karena dia sudah berpegangan penuh pada dindingnya, ya lancar, pergerakannya lancar. Yang permasalahan itu di tarikan bawah. Bisa dilihat di sini dia bergesekan dulu dia. Ya, seperti itu. Dan gawatnya lagi, desain dari roller ini kan kita kebanyakan sudah sama-sama tahu ini persamaannya Yamaha NMAX ya. NMAX, Aerox itu 20x12. Itu desainnya tidak seperti roller Honda. Roller Honda itu biasanya di satu sisinya ini ada yang tebal sampai menutupi bagian besinya inilah, dan satu sisinya itu seperti ini gitu. Jadi memang khusus didesain kalau roller Honda itu satu sisi ini khusus untuk menempel pada dinding roller ini. Karena desainnya seperti ini, akhirnya besi ini yang bergesekan dengan parit ini. Itu dia, menurut saya loh ya, menurut saya. Cacatnya di situ, cacat desainnya di situ dia. Oke, ini solusi yang saya coba. Jadi ini plat kuningan, tebalnya 0,3 mili, jadi nggak bisa lebih dari ini, karena kalau lebih dari ini nanti rollernya ini macet, nggak bisa bergerak dengan lancar. Jadi ini buat saya sudah paling tipis, dan di
penjualnya juga ini pada paling tipis 0,3 mili. Kiri kanan ya saya tambal. Ini kayak seperti memang salah satu penyebabnya puli depan tuh berisik ini memang sudah habis gitu, terkikis gitu ya. Jadi ini 0,3 mili. Lemnya itu menggunakan lem sealant. Sepertinya lumayan ini, lumayan tahan, keras. Semua saya tambal. Ya, logika terbaik atau pilihan terbaiknya memang mengganti pulinya ini karena memang ini sudah habis termakan. Tapi ya kalau kita masih bisa kita akalin ya kenapa tidak gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Saya zoom. Sebelum dibentuk ini saya mal dulu pakai kertas gitu kan. Terus nanti dari kertas itu saya gambar di aktualnya, di platnya. Platnya murah. Saya beli di online itu hanya 4.000 atau 6.000 kalau nggak salah ya. Terus kemudian kita gunting 0,3 mili itu masih lumayan sih, gampang, mudah digunting. Harapannya akan membantu untuk gredek atau tarikan beratnya dari Zaferano, karena kuningan ini sangat licin sebetulnya, licin sekali dia. Lebih licin daripada aluminium ini, bahan aluminium, jadi bisa membantu pergerakan roller ketika dioperasikan.